Oke, selamat datang kembali di YouTube channel /podcast/ acara tentang 99. Halo Ebin. Halo Wilam, gimana Lam? Kayaknya udah seminggu ya. Iya. Ya, sehat Lam? Alhamdulillah. Gimana Ebin kesibukannya setiap hari? Oke, senang sekali nih ketemu lagi ya sama teman-teman juga nih yang pemirsa yang mendengarkan ya, senang sekali. Pemirsa yang budiman. Benar-benar budiman, pemirsa di studio, terima kasih juga. Penonton setia. Penonton setia kita. Terima kasih juga untuk input-input yang udah datang ya, Lam ya. Masukan-masukan. Ada banyak. Larang. Ya input atau feedback lah, maksudnya komen gitu dari teman-teman. Terima kasih yang udah nonton. Kalau belum nonton, tolong kasih tahu juga. Ini mungkin bisa dikasih tahu ke teman-teman kelasnya ya. Ke tetangga gitu. Tetangga gitu atau misalnya gitu. Ini memang teman-teman kelas dulu kalau misalnya kurang bila puas beritahu teman, kurang puas beritahu kami. Kalau mau banyak yang komen dan subscribe harus ada hadiahnya, Bin. Oh, ada hadiahnya. Oke. Boleh. Nanti kita pikirkan ya hadiahnya apa ya. Oke. Nah, setelah kemarin ada bintang tamu, minggu ini juga ada bintang tamu ya. Nggak kerasa kemarin seminggu begitu cepat berlalu ya. Betul banget. Kali ini ada bintang tamu lagi. Nah, ini si bintang tamu ini mungkin Ebin punya kenangan khusus mungkin atau cerita khusus atau tentang dia. Yang jelas ini berbeda dari minggu lalu. Minggu lalu kan cewek, sekarang cowok ya. Cowok. Gimana? Coba ada cerita nggak? Soalnya gue ada cerita. Gue juga bintang tamu kita ini, gue pernah di suatu, biasalah waktu kita SMA banyak acara ulang tahun 17 tahun ya. Bukan ulang tahun 17-an ya, tapi Sweet 17 ya. Sweet 17. Ya, Sweet 17 seorang teman. Ini cewek kayaknya yang ulang tahun. Gitu. Memang yang cowok jarang dirayain. Ya, hanya sebagian kecil aja. Tapi cewek ada beberapa dirayain, ada yang undangan. Terus gue main. Siapa? Lupa gue. Lupa gue. Nah. Tapi kayaknya gue inget tempatnya ya. Tempatnya itu di area belakang Gedung Sate gitu. Deket Cisangkuy, area Cisangkuy. Orangnya nyaho eta. Saha. Andin. Nah. Ulang tahun Andin kan? Asal lain. Siapa? Ya nanti kita tanya sama yang tahu siapa pohoge apa. Oke. Anyway ya. Pokoknya di dalam sebuah acara ini gitu. Mungkin kalau teman-teman 99 ada yang ingat, share di komen ya. Jadikan seru ya gitu. Nah, jadi gue main terus udah gitu tampillah ini sebuah band. Sebuah band yang gue lupa personel lainnya. Cuman gue ingat 2 personil yang main di band itu. Satu Dimas ya, main bass. Jadi itu main bass band 5, Dimas. Satu lagi bintang tamu kita saat ini. Dia bawain gue sebuah lagu yang gue nggak pernah denger, tapi dan ini lagu gitu. Dia bermain sebagai apa? Vokalis bintang tamu kita ini. Vokalis bintang tamu kita gitu. Terus udah gitu ya lagu naon anjir cing kita ya. Jadi karena lagunya tuh memang kental nuansa bassnya gitu. Jadi bassnya teh suaranya gini ya. Maaf ya teman-temannya kalau suaranya jelek nggak apa-apa tapi ya udah saya nggak minta maaf ya dengerin aja. Jadi lagu itu sepanjang lagu kayak gitu. Cuman lagunya adalah di ini ternyata sebuah lagu yang cukup terkenal dari sebuah band rock and roll yang ada cabenya gitu. Gitu. Red Hot Chili Pepper ya? Lagunya Red Hot Chili Pepper dan asik lah. Dibawain dengan asik dan sangat ekspresif oleh si band itu gitu ya. Jadi gue langsung dan vokalisnya ini apa namanya? Bintang tamu kita kayak ini gitu. Jadi wah gila nih.
asik juga nih gitu. Ih, mantap. Itu gue ingatnya itu. Sampai sekarang teringat ya. Sampai sekarang gue teringat. Gitu. Nah, kalau Wilam gimana? Kalau gue justru SMA gue kurang ada kenangan khusus, tapi ternyata setelah bertahun-tahun kemudian, setelah menikah dan berkeluarga, ternyata bintang tamu kita ini bukan ya, bintang tamu kita ini ternyata mertuanya sama mertua gua itu satu komplek. Oh, jadi istri kita tinggal di komplek yang sama ya. Gitu, jadi kita suka ketemu di komplek. Oke, kayak gitu, Bin. Jadi perkumpulan mantu ya ini ya. Ya, ternyata si Eta nama ini dia gitu kan. Nama ini dia. Kenapa kita bertemu di sini gitu. Nah, terakhir nih yang ketemu tuh setelah Lebaran. Jadi Lebaran kemarin. Jadi gua lagi markirin mertua gua nih kan, gua harus sebagai mantu yang baik ya. Ayo markirin masuk garasi. Di luar tuh ada orang, siapa si bintang tamu kita, tapi gua kurang siapa ya gitu. Karena dia pakai helm dan pakai masker. Dia pakai sepeda. Siapa ya kata gue? Ternyata dia. Harus kita ngobrol-ngobrol lagi. Nah, setelah ngobrol-ngobrol itu terciptalah sebuah ide membuat podcast ini, Bin. Wah, jadi ini ternyata dari dia juga ya? Jadi dari dia dari bintang tamu ini. Wah, penting nih. Setelah ketemu sama dia, gue jadi, iya ya, kita udah lama nggak ngobrol-ngobrol gitu. Dan setelah itu, kayaknya, makanya habis itu, gue ngontak lu, Bin. Setelah Lebaran kan? Itu. Oke. Jadi berkat bintang tamu kita inilah ya. Alhamdulillah. Nuhun bisa bintang tamu ya. Iya, dia juga nggak tahu sih sebenarnya, nanti dia harus nonton. Nanti kita cerita ya. Berarti kita langsung aja nih kita undang nih. Oh iya dong. Langsung kita undang ya. Iya. Langsung kita undang. Oke. Langsung ya, siapakah dia? Kayaknya semua mestinya tahu sih kayaknya. Semuanya harusnya kenal lah, ini cukup terkenal. 99 sih. Nah, 99 pasti kenal lah dengan ini. Gitu. Tadi udah keluar ya namanya. Namanya udah keluar. Mukanya belum, tapi namanya udah. Oh, hey. Halo, Miki. Halo Miki. Ininya kayaknya audionya sebentar lagi. Insya Allah dalam jangka waktu yang nggak lama lagi. Yeay, halo Miki. Halo Bin. Halo. Sehat-sehat ya? Sehat dong, alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Semangat nih kita nih, semangat. Mik, orang masih di rumah mertua orang nih. Oh gitu. Jauh ya dari rumah ya? Ini tadi Wilam ketika pembukaan menceritakan sejarahnya. Gitu. Teman sekomplek. Oh, teman sekomplek ya, ini mungkin. Iya, gitu. Jarang-jarang sih, itu nggak lama. Oke, makasih banyak ya Miki ya, udah nyempetin Mik ke acara hari ini. Di sela-sela kesibukan ya. Di sela-sela kesibukannya, ya. Jadi nuhun pisan udah nyempetin. Nah, kita pengen mungkin mulai dengan mengingatkan kembali teman-teman nih ya. Miki ini dari mana sih, di kelas mana dulunya gitu, terus siapa aja nih teman-temannya gitu. Karena kita udah sempat ada beberapa ini ya, gua kan 1E, G ya, Lam. G. Ya, kemarin J ada. Nah, kalau Miki ini di kelas mana nih, Mik? Ingat nggak, Mik? Waduh, harus diingat-ingat ya. Harus jujur nih jawabannya ya. 1F. Gue 1F dulu. Di sebelahnya kelas G berarti ya. Iya, sebelahan. Oh, sebelahan. Tetangga. Seberang koperasi, Bin. Oh, seberang koperasi. Iya. Berarti sebelahan yang mana? Masjid.
Ente, orang kan beda, orang pojok. Orang pojok dekat Butata. Mana kelas E kan? Iya, orang tapi memang di pojok itu di pokoknya di paling pojok aja dekat Butata. Kalau misalnya ini kan berarti dekat musola ya? Betul. Iya kan? Betul, ada plaza tuh. Waduh, hebat Pasti kalau anak-anak 2F memang terkenal kesolehannya ya. Oh, soleh banget. Soleh banget, nggak jauh-jauh dari dari musola ya. Dari musola. DKM. 2F itu siapa? Satu F, anak F itu siapa aja ya? Miki. Ya maksudnya yang ini yang ini aja mungkin biar teman-teman ingat gitu. Yang aktif di OSIS ada Trisatya ya. Oh, Satya tuh UF ya? Satya Irzal. Oh, Irzal. Iya, betul. Irzal sekarang dinas di salah satu rumah sakit ya di dokter kan ya? Betul. Jantung bukan? Bedah. Bukan ya? Bedah umum ya? Bedah umum. Oke. Oh, Satya benar. Oh, Satya. Ya Satya ya. Ceweknya Mik. Ceweknya, nah ini ceweknya siapa ya yang aktif? Siapa aja, siapa aja Mik? Kayak teman masih ada Yosi. Kok pada bingung gitu mukanya? Yosi pakai kerudung kan ya? Yosi nggak pakai kerudung ya? Nggak pakai kerudung sih dia. Siapa ya? Yosi. Next. Siapa lagi, Mik? Terus ada Rati. Oh, Rati. Ada Lina, ada Ami. Oh gitu. Iya, gue tahu Lina. Lina dulu RB kalau nggak salah. Lina. Iya, tahu gue. Oh iya, benar. Kayak kan? satu RB ya sama lu ya, Bin ya. Iya. Benar. Ami juga kayaknya gue ingat deh. Ami. Gitu. Kalau kayak siapa tuh? Ada Ayep juga yang cowoknya ya. Ayep. Kalau Iman, Benny, Christian, 2F juga. Iman, Benny, Christian dulu di ini ya, di kabaret ya. Mereka aktif di kabaret tuh. Dia EF, 2F. 1F. 1F, 2F. Kita kelas bertiga kan, sampai kelas 3 kita bareng terus. Oh, luar biasa. Oh iya, gue inget nih kelas ini nih. Iya, gue inget ini. Kalau siapa tuh namanya? Kenapa? Gimana, sorry, Lam? Sakti juga ya? Sakti aktif di keamanan sama Ersan. Oh Ersan 2F juga? Ersan 2F. Yang banyak aktif di kegiatan memang yang cowok-cowoknya sih. Seingat gue ya. Gitu. Iya. Oh iya, benar. Itu masih pada suka ngumpul nggak, Mik? Terakhir ngumpul kapan? Kita terakhir ngumpul beres Lebaran kemarin. Jadi beres Lebaran kemarin kita janjian nih, kita punya ya ada beberapa yang masih di Bandung, kita ada kontek-kontekan. Akhirnya kita kumpul tuh di salah satu kafe lah di Dago gitu. Cuma dasar teman-teman jahil ya, jadi udah janjian yang cowok-cowoknya mau pada datang. Pas sampai sana yang datang cuma gua doang cowoknya. Jebakan Batman. Tapi ya. Ayo baru udah 2F teh. Coba nih di komen ya di sini ya, diklarifikasi kenapa tidak datang. kita silaturahmi lah, tapi sebelumnya sih kita rutin kalau misalnya ada ada buka puasa atau di sela-sela itu juga kan. Kadang-kadang kita juga kita ada ngopi-ngopi ini atau ada teman-teman kita yang di Singapura ya, datang lagi ke Bandung, kita kumpul-kumpul ngobrol segala macam kayak gitu. Terus ada Giandi kemarin lagi sekolah S3 dia di Taiwan gitu. Sebelum berangkat kita sempat ya farewell party kecil-kecilan lah. Ya masa kita ketemu, kita ngobrol-ngobrol kayak gitu. Buat gua sih menarik ya ketika kita ketemu teman-teman lama ya, buat berbagi cerita, buat benchmarking juga kalau buat kerjaan mungkin kayak gitu. Mungkin ada yang sama-sama satu
satu tempat kerja atau satu bidang usaha kayak gitu. Gitu, Bin. Jadi si Giandi tuh baru sekolah lagi nih. Iya, sekolah lagi karena dia ngajar ya. Dia ngajar kan, ngajar ngajar Unpar ya? kebutuhannya untuk di Unpar. Giandi itu yang tinggi putih, bener ya? Itu Iman. Putih ya, putih ya. Tapi nggak tinggi. Nggak terlalu tinggi. Oh, oke, salah kalau gitu gue ya. Giandi dulu ini Kempo dia dan berapa ya? Oh, oke. Black belt deh. Dia sempat ikut kejuaraan Kempo dan menang waktu SMA. Kita SMA. Iya. Kita menang, terus dia dapat hadiah, ya traktir lah kita ke Cisangkuy. Jadi usaha kerasnya dia, kita dapat lah makan Johor di Cisangkuy. Alhamdulillah ya. Dia dosen AI. Jadi orang waktu ke Jakarta, orang pernah cerita sama Ebin nih kalau nggak salah. Orang waktu ke Jakarta, waktu pertama masuk CNN, ada anak-anak AI Unpar kan. Gitu. Terus gue nanya kenal sama Giandi nggak? Oh, Mas Giandi. Jadi itu dosen anak-anak yang baru masuk. Jadi gue temen dosen. Bilang memang hangoutnya sama anak muda. Temennya Mas Giandi. Gitu. Itu dosen saya. Semakin kesini Giandi semakin muda ya. Soalnya kalau dulu di SMA dipanggilnya Bapak. Oh gitu? Iya. Karena sempat jadi KM, terus cukup berwibawa mungkin. Jadi ya dipanggilnya Bapak. Hebatnya ini dosen. Kalau Giandi ya, jadi KM, dia selama 3 tahun berturut-turut atau ganti-ganti? Gonta-ganti. Nah, terus Aep pernah. Aep juga luar pernah. Biasa ya. Gitu. Soalnya kita, kalau kelas gua, KM itu cuma satu orang. Selama SMA, yaitu almarhum Pasek. Oh, si Pasek. Oke. Jadi KM dari mulai ospek, lebih ke orang lulus, mau tanggung jawab dan kenakalan anak-anak kelas orang, itu Pasek ya, tanggung jawab. Oke. Gitu. Gue Pasek pas pertama kali masuk SMA, gue sempat di basket sih sebenarnya, bareng sama Pasek. Basketball ngalamat. Cuma kayaknya gue kurang nggak selincah Wilam ya. Jadi gue mainnya di guard aja, Lam. Dan Mik, gimana? Terus kelas 1 sih, cuma kelas 1 kayak gitu. Terus sempet gue kode-kodean tuh sama Pasek karena Pasek badannya gede banget kan. Almarhum ya. Sek itu kita cuma jaga keranjang doang kan tuh. Ada yang mau slam dunk, kita loncat dihimpit deh, dijepit. Udah itu lumayan. Gitu. Bagus. Strategi yang bagus juga itu ya. Strategi yang bagus. Nah, sama Pasek bareng di PG juga nggak, Mik? Betul, di tahun ketiga VG, gue masuk VG kan, terus VG itu waktu di angkatan kita, angkatan 99 nih, cuma gue sama Kelly. Kelas 2 juga. Oh iya, Kelly ya. Iya. Nah, cuma gue sama Kelly, terus akhirnya kita cari satu cowok lagi, kita ambil Pasek gitu. Terus persetujuan pelatih tentunya gitu. Jadi cuma bertiga ya? Cowok bertiga. Cewek? Itu tuh baru tahun ketiga atau baru dari kelas 1? Pasek join tahun ketiga. Pas kita kelas 3 ya. Gua kelas 2, kalau Kelly dari kelas 1, seingat gua gitu. Oke. Oh, jadi lu dari kelas 2 ya? Berarti ketika bazar kelas 2? Gue dari ketika bazar kelas 2,
Nah, gue sempet apa ya, dualisme karena gue ngeband juga, gue VG juga. Oh. Gitu. Lu kalau inget Bin, dulu kita di kalau misalnya mau masuk panggung utama di bazar tuh, kita serius untuk di audisi loh sama kakak kelas. Oh iya betul. Dan kebetulan salah satu band yang masuk waktu itu kebetulan sorry nih band gua sama SMA 3 kita bawain Red Hot Chili Pepper dulu. Nah, iya berarti benar ya. Karena Jadi siapa aja bandnya? Siapa aja? Bandnya kelas gue kita 2, terus gitar. Terus SMA sebelahnya ada Didit, Cesar sama Rama. Itu trio tuh, bass, gitar sama drum. Oh, Cesar, gue tahu teman SMP gue tuh, Cesar Paviano Martias ya. Yes. Betul. Mukanya cute gitu kan ya. Nama bandnya apa, Mik? Nama bandnya Kid Stuff. Nggak nyambung ya. Wow. Sorry, jadi yang dari SMA 5-nya lu sama siapa, Mik? Satu lagi? Gua Kelly Iman. Oh, 3. Iya, band Iresa Berajil mana? Genep nggak? Reapisan. Wah, padat karya band ini. Udah mirip kayak vokal grup ya. Vokalnya berapa orang? Vokal 2. Oh, lu sama Kelly? Vokal 2. Gua sama Kelly. Oke. Karena gini, tadi gue baru cerita juga ini di pembukaan ya, Mik. Gue tuh inget lo di sebuah performance di ulang tahun, di acara ulang tahun Sweet 17 salah satu teman kita lah gitu. Nah, iya orang anjir ya band asik ya anjir. Mau kan lagu orang jangan pernah ngadenge sebelumnya gitu. Eventually pokoknya akhirnya orang nyawa ada judul lagunya Love Bass ya. Jadi orang ngali si Ganu main bass itu kalau nggak salah Dimas ya. Benar nggak pada saat itu? Bukan ya? Ini. Wait. Gue ingat banget sisnya gue jemput ke rumah komplek yang mertua kita lah. Terus nggak bisa datang karena jaraknya nggak terlalu dekat dengan dengan tempat performance kita. Jadi kita kelamaan ngejemputnya, akhirnya kalau nggak salah diganti deh basisnya. Bener Dimas ya kalau nggak salah ya. Iya, soalnya gue lihat itu pertama kali gue lihat anjir ya halus kia anjir sih gue teh. Karena Dimas kayaknya mungkin dia band 5 juga dan pokoknya oke lah. Iya. Dimas tuh kelas lu bukan ya? Aduh, gue lupa Dimas. Kayaknya bukan. Kayaknya bukan. Anyway, pokoknya orang ningali mana gitu. Terus orang lagu pokoknya den anjir lagunya nggak nahan dia anjir sih kurang teh. Terus Mane kan nyanyi gitu. Terus udah gitu ya udah asik aja menurut gua gitu. Lu nyanyi karena ketika lu nyanyi dengan cukup ya ekspresif lah gitu. Aduh, ini kan halus tapi Mik. Miki sama Kelly kan sama-sama VG, sama-sama vokalis band. Kalau di kelas suka nyanyi-nyanyi gitu nggak sih? Tergantung request sih. Kalau misalnya di request nyanyi kita. Oh gitu. Resep itu. Nyanyi kerjaannya. Jadi kerjaannya nyanyi jadinya gitu. Ya kadang-kadang kita ya kalau misalnya malam mau latihan biasanya kadang-kadang kita ngapalin lagu lah di sela-sela kita belajar, di sela-sela kita ganti guru gitu. Terus kadang-kadang teman-teman juga ada yang mau bawain apa nanti ya kita bawain ya sebisanya lah di depan, bukan depan kelas sih, di depan meja kita lah gitu. Tapi nggak sampai berdiri, nggak kayak sampai di performance di yang lo tonton ya Bin ya. Wah asik banget ya. Sampai sekarang masih nyanyi juga nggak sih? Enggak, di kamar mandi paling lah. Tapi berarti emang hobi gitu ya dari dulu nyanyi kayak gitu. Dari dulu emang hobi sih, terus memang
kebetulan gue keluarga nama Doremifa Lam. Hah? Oh, serius? Kumaha? Gimana? Coba. Serius. Jadi kakak gue. Gimana? Kakak gue yang kedua namanya Miki, yang keempat namanya Fani gitu. Oh, yang satu Do-nya siapa? Sorry, Mik. Donang. Oh, Mm-mm. menarik. Oke, memang Jadi keluarganya suka musik ya? Memang pencinta musik gimana, Mik? Atau musisi? Iya sih, pencinta musik kali ya, penggemar, pendengar musik, terus ya kalau ada ayah dulu kalau ada kegiatan kantor atau ibu kegiatan kantor aktif manggung lah gitu, nyanyi atau apa berpartisipasi dalam bentuk bermusik gitu sih Lam. Kayak gitu ya. Sampai Kayak anaknya gitu. dinamain sesuai Doremifa ya. itu ya. Doremifa. Oh, Nah, berarti yang VG itu dia nggak seangkatan ya, Bin? Mik, kalau di 5 VG berarti campur ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3 atau gimana? Kalau VG itu tiap angkatan pas kita masuk, kan kita waktu pertama kali masuk kelas 1 ada perkenalan ekskul kan. Yeah. Nah, di situ kita langsung udah ditarikin tuh. Gitu. Terus waktu awal sebenarnya gue lebih aktif dulu di paduan suara. Gue sempat di paduan suara dulu. Gitu. Nah, ini yang pengen kita tanyain juga, Mik, tadi, Mik. Paduan suara dan VG itu gimana dan siapa aja nih, Mik? Karena gue agak-agak lost nih. Gue ingatnya kemarin VG aja gitu. Paduan suara siapa aja ya, Mik? Nah ini gue kalau ditanya paduan suara jujur udah lupa banget karena waktu itu juga cuma 1 cawu atau 2 cawu ya gue aktif ya. Tapi seingat gue ada El Rido sih, seingat gue di paduan suara. Kalau nggak salah ya angkatan kita. Terus ada Pipin kalau nggak salah ya. Pipin juga sempat paduan suara. Kalau nggak salah ya gue lupa. Dari situ akhirnya gue merasa lebih atraktif, lebih cocok buat gue di saat itu ya. Gue kalau nggak ngeband vokal grup, akhirnya gue ngeband gue jalanin, terus vokal grup gue juga gue juga aktif di sana gitu. Gitu. Ada yang menarik sebenarnya. Gimana? Miki dulu, sorry. Nah, yang menarik sebenarnya vokal grup itu pas gua masuk ya 97 98. Nah, sebelum pas di periode kita kelas 1 itu Bin, sebenarnya itu jauh lebih aktif kegiatan-kegiatan vokal grup untuk kompetisi. Kompetisinya aktif banget. Nah, pas tahun 97 98 kan kita ada Krismon kan? Nah, itu berdampak sama kompetisi-kompetisi untuk vokal grup gitu. Jadi kita waktu itu berlatih terus. Tapi itu kompetisi. Ada beberapa kompetisi. Ada beberapa performance sih kayak launching. Gue ingat banget kalau dulu pernah angkatan kita dulu ada Cafe Cisangkuy. Iya. Tapi bukan Johor Cisangkuy ya. Iya. Yang dia ada di itu tempat ulang tahun di mana lu perform itu. Itu kayaknya yang tempat kita perform kayaknya Pink Cadillac deh. Pink Cadillac itu di mana tuh? Di Regent kan? Lain. Gue lupa. Regent luar biasa. Regent orang inget sih, tapi orang teringat pernah perform di situ sih. Ya udah terus. Nah itu salah satunya itu. Terus udah gitu kita juga waktu itu aktifnya jadinya jadi buat demo-demo Bin. Demo-demo beberapa artis ya pemusik profesional ya. Kayak jadi kita buat demonya nih. Kita buat demo jadi lagu sebelum di launching ya mungkin ya. Dirilis demo-demonya tuh kita bawain juga gitu. Jadi kita sempat di sela-sela kita sekolah tuh malam kita pernah masuk ke studio rekaman juga Bin. Oh, naon eta saha artisna misalnya? Di Endi ya. Di Dol Didan. Dol Sembang sama di apa? Di Mas Pramata Putra ya. Gue lupa. Oh, Dian Pramata Putra? Serius mana? Iya, serius.
Serius. Dukun dong itu. Anjir. Tapi kita demonya gitu. Karena memang kita punya pelatih Kang Deden almarhum memang selain performer, talent ya, beliau juga arranger sih ya, seorang arranger yang bagus. Jadi banyak talent vokal Bandung yang mau ke Jakarta lewat dia dulu, dipoles dulu gitu, kayak gitu. Gitu sih. Cukup terkenal sih memang Kang almarhum Kang Deden itu ya. Iyalah. Di Pasti. mana-mana. Ini gitu. Kalau menarik sih. Kalau VG tuh latihannya gimana sih, Mik? Gue nggak pernah tahu. Bagi suara sih ya. Kita bagi suara. Sopran untuk perempuan, terus tenor sama bass untuk cowok gitu ya. Kita bagi suara. Terus yang strict juga dari Kang Deden karena beliau sangat tegas banget, sangat strict banget orangnya. Jadi dari lagu itu kita bagi-bagi suara, terus kemudian ya kalau misalnya dalam satu lagu kebutuhannya lo hanya satu bait atau satu lirik ya lo akan ada main di situ gitu. Terus latihan vokal juga kayak gitu. Terus untuk perform waktu itu kita sempat beberapa kali perform juga sangat diperhatikan penampilannya ya. Penampilannya diperhatikan banget. Jadi kostum berburu tuh dulu dari mulai Cibadak, Tomodachi. Baju orang tua dulu lah yang mungkin dulu pernah dinas di mana gitu ya, kita cocok nih buat performance gitu. Sebenarnya ada teman-teman kita kayak ada Dwi, ada Ina, ada Irni, itu yang dari awal waktu kelas 1 dia banyak perform juga. Mungkin next boleh join aja nih. Itu vokal grup. Mereka vokal grup gitu. Gitu. Jadi kalau perform tuh berapa orang nih kalau VG 5? Kita total berarti sekitar 12 sampai 10 orang kurang lebih. Banyak juga ya? Banyak, karena waktu kelas 2 itu kita join sama angkatan 98 kan. Ada angkatan 98, terus kemudian pas kita kelas 3 juga ada anak kelas 1, kelas 2 yang join kayak gitu dalam satu panggung ya. 98 tuh gue ingat tuh kakaknya Sali itu siapa ya? Kang Ferdi. Nah, Kang Ferdi. Terus ada Mala ya? Betul. Sama ada satu lagi yang pirang, lupa gue. Kayaknya VG. Andi ya, yang cowok, Andi. Oh iya benar ya, Andi. Yang Andi. Cewek juga ada, putih siapa ya? Pernah nyanyi bareng sama Ferdi. Lupa gue. Anyway. Ada Teh Irni, ada siapa lagi ya? Ya gue udah mulai lupa juga sih. Gitu. Asik. Soalnya gue tuh VG itu buat gue menarik. Gimana Mik? Sorry Miki dulu. Ya, kita kemarin sempat berkumpul setelah lama nggak sakit, terus berjuang dengan penyakitnya, kemudian akhirnya nggak ada gitu. Ya kita sempat ketemuan lagi gitu ya. Kita gabung yang PG 98 dan PG 99 kayak gitu. Ya kita nggak pernah lupa sih sebenarnya, karena bagaimanapun juga dilatih sama Kang Deden yang memang dilatih vokal dan mental juga sih sebenarnya. Wah serius? Serius. Jadi mental kalau salah dipelototin. Stres oke adanya. Kalau misalnya suaranya sumbang, dipelototin sekalian diteriakin dikit agak keras kayak gitu pas udah latihan. Stres oke adanya. Itu sih yang
lumayan stres. Cuma sebenarnya bagus sih buat mental ya, buat mental kita di atas panggung buat ngadepin audiens kayak gitu. Itu sih. Nah, tapi sampai sekarang nih anak SMA sekarang masih ada nggak VG5 Mik? Nah itu gue belum ngecek lagi. Gue nggak tahu, tapi harusnya masih ada ya. Tapi sempat dilatih sama salah satu angkatan kita kelas 2002, 2001 ya, seingat gue ya. Gitu. Cuma ya gue nggak tahu ya kaitannya dengan perkembangan musik Bandung juga sih, Lam ya. Semeriah angkatan kita dulu nggak sih? Iya. Karena selain Cheers, VG salah satu yang legend juga ya, maksudnya dari SMA 5 gitu yang disegani lah sama sekolah-sekolah lain gitu. Band 5 gitu kan. Benar. Kayak gitu emang terkenal karena ya ada termasuk Kang Deden juga pelatihnya gitu kan, seniornya terkenal juga. Kualitasnya ya yang jadi bazar pertama gua kan kita kelas 1 ya. Ya, waktu itu bazar kita pertama kelas 1. Terus udah gitu bazar pertama kelas 1. Terus gue ingat dari samping panggung gue lihat performance-nya band 5 VG5. 2 lagu gue inget ya. Satu itu judul lagu kalau nggak salah dari For Real ya judulnya. If you don't know nothing till you know that if you don't know nothing till you know that I love you. Eta hiji deui Magdalena, ada lagunya dari Sergio Mendes. Hey Magdalena Hojo, Magdalena. Terus orang kan biasa ngadengin lagu di radio etanya. Terus orang ningali live harmonisasi suaranya, ininya anjir orang teh edan kieu cik urang teh ieu jadi maksudnya ya kebayang gue kelas 2 soalnya pas bazar ada insiden jadi sare orang ningali pas lawan kelas 2. Tapi gue selalu mimpi ya Bin. Tapi orang cara poho terhadap jadi orang se-admire itu gitu. Gila keren banget. Itu kan mungkin kaitannya dengan itu sih Bin, mungkin pelatih kita waktu itu selain performer beliau arranger tadi sih Bin. Jadi banyak beberapa lagu yang kayak Coffee and Tea, lagu Coffee and Tea apa namanya? Itu kalau dengerin suara aslinya tuh jadul banget. Lagu-lagu jadul banget tapi bisa dipoles, bisa dibagi suaranya sedemikian rupa, di-arrange sedemikian rupa jadi penampilan yang luar biasa gitu. Manhattan Transfer ya nama bandnya. Yes Pak Wilam. Kayak kurang kirim dahareunnya ka ditunya, mana alus ya. Ingatanna. Keren. Manhattan Transfer kayak gitu banyak sih. Terus kayak kita juga sempat jingle Indomie ya. Salah satu produk mie instan gitu ya. Saya nyebut brand nggak apa-apa nih. Naon nih. Justru orang biar di endorse. Boleh. Terus itu jingle brand-brand gitu juga di arrange dengan luar biasa. Ada yang harus ngeluarin suara-suara yang amazing ya, kayak suara-suara suara burung, suara angin, tapi dalam olah vokal yang keren. terlatih gitu ya. Pengalaman yang luar biasa sih sebenarnya buat kita ya gitu. Karena ya SMA 5 kan memang dikenal dengan ekstrakurikulernya banyak. Ya VG salah satunya gitu, dan memang jaringannya, pengalamannya memang waktu itu sih bisa dikatakan ya semi pro kali ya. Iya benar. Gue soalnya pro lah.
pernah dibilangin sama ini Donald. Ingat ya Donald teman kita angkatan kita ya. Jadi Donald pernah dapat dikasih tahu lah sama siapa gitu, mungkin di antara competitionnya VG itu. Jadi mereka tuh bilang bahwa ya soalnya VG5 tuh apa namanya, teknik dan arrangementnya itu memang yang mungkin udah yang biasa digunakan oleh artis katanya gitu. Jadi istilahnya lain kelas SMA deui gitu ya nadanya. Tekniknya mungkin arrangementnya jadi mungkin yang biasanya mengarrange vokal Dian Pramana Putra dan Deddy Dukun ya mungkin oke. Iya. Jadi sebenarnya inline di saat setelah gue lulus SMA, gue banyak aktif di kampus, terus kemudian di event organizer kan gitu. Gue juga banyak sama salah satu komunitas Depot Kreasi Seni lah di Bandung. Aktif di situ loh. Beberapa kali ada beberapa kerjaan kayak gitulah. Nah di situ juga ya ternyata ya itu tadi pelatih kita banyak aktif di situ juga gitu. Which is itu adalah komunitas yang dimana sebenarnya yang gue bilang tadi sih Bin, istilahnya sebelum rekaman, sebelum apa kebanyakan lewat situ dulu ya. Lewat situ dulu ibaratnya gitu ya. Benar. Ya almarhum Mas Ari punya nama besar lah ya gitu di dunia musik, jadi kayak gitu. Jadi memang link ke vokal situ juga sih yang gua tahu ya. Gitu. Iya benar. Gitu. Supratman ini ya. 57. Mik, tapi lu dulu ngerokok nggak sih? Anak-anak VG pada ngerokok nggak sih? Terus boleh gitu maksudnya anak VG ngerokok? Ya, kan harus menjaga suara. Kita dilatihnya juga sambil ngerokok. Jadi nggak ngaruh ya? Kita dilatihnya sambil ngerokok ada apa? Tapi sebenarnya ini sih Bin, ada genre musik yang gua inget bener dari almarhum Kang Deden. Genre musiknya tuh kita R&B, rock and blues ya. Jadi emang rock tapi blues ya. Jadi kayak gitu bawain lagu-lagu yang yang penuh penjiwaan lah gitu. Iya. Tapi ya gitu. Maksudnya kan istilahnya lah misalnya ada musik-musik ya makan banyak black music ya apalagi kayak soul gitu kan biasanya, dan itu yang makanya gue melihat jadi salah satu lagu yang tadi gue share itu adalah jadi lagu grup vokal cewek gitu yang gue aja ngedengerinnya anjir ini dan ya udah lah pokoknya ya kualitasnya jadi keren banget lah. Gue dengerin sekarang lagu itu misalnya di Spotify atau YouTube gitu ya. Dan anjir istilahnya punya nyali gitu ya vokal grup SMA bawain lagu yang kompleksitinya mungkin sekarang juga siapa coba di Indonesia misalnya yang punya capacity untuk nyanyikan lagu dengan lagu Cigekie gitu. Iya. Jadi bukan hanya suaranya aja yang bagus tapi suaranya, harmonisasinya, terus saut-sautannya gitu. Yes. Ya itu sih. Hebat sih. Itu kalau nggak yang tadi yang lu bilang saut-sautan tadi ya. Berarti kan tuh dari 12 orang harus dibagi nih. Nggak mungkin nyaut semua kan ibaratnya. Kalau nggak punya pelatih se-strict dan setegas Kang Deden gitu ya waktu itu kita nggak 12-12 pengen nyaut semua kan Bin. Harus ditahan nih, mana yang nyaut, mana yang suaranya dipoles dulu ya kayak gitu. Itu sih pembagian itu ibaratnya yang luar biasa sih gitu. Latihan sampai malam juga gitu, Mik? Sampai malam ya after sekolah sih ya. After sekolah berarti antara dulu kita pulang jam berapa? Jam 2 gitu. Zaman dulu kita jam 12 sudah pulang kalau nggak mabal ya. Saya sih nggak pernah ya, saya pulang selalu biasa aja dan selalu ke rumah langsung bersih-bersih ya, Min. Pulang ke rumah belajar lagi bahan-bahan yang udah tadi dipelajari di sekolah. Terus lurus banget, mantap.
Itu pencitraan aja itu. Oh, pencitraan, oke. Mik, terus Minum kalau dulu biar nggak panik ya. Iya, minum dulu, mangga. Apa namanya? Nah, sekarang Miki sibuk ngapain, Mik? Gue udah 3 tahun belakangan ini, hampir 4 tahun sih sebenarnya di startup industri, Bin. Di startup Apa nih industri ininya, areanya? logistik. Oh, oke. Logistik. Logistik. Oh, asik. Small medium enterprise ya. Jadi di bawah marketnya ya, di bawah trailer lah. Unitnya di bawah trailer. Jadi dari mulai wingbox sampai blind van. Wingbox, gitu. oke. Wow, asik dong. Kemarin begitu waktu pandemik lumayan ramai dong. Soalnya kan katanya ketika pandemik justru logistik lagi ini nih. Lumayan tegang, Bin. Karena harus kerja di saat pandemik, Bin. Tetap ya. Iya. Tapi alhamdulillah loh kerja di saat pandemik, yang lain nggak kerja. Alhamdulillah. Ya blessing ya, alhamdulillah. Jadi kerja awalnya WFH, work from home. Terus tapi untuk beberapa proyek yang diinisiate di awal ya memang kita harus terjun langsung ke lapangan dulu sih gitu. Oke. Wah, asik Jadi ini teman-teman 99 ya, ini mungkin kalau misalnya ada. Jadi biasanya kalau gimana Mik ininya? Kalau boleh tahu ya Mik, karena kan di teman-teman 99 ini banyak macam-macam juga ya Mik ya. Ada yang mungkin buka usaha sendiri juga, ada yang mungkin kerja juga gitu. Terus jadi modelnya kalau Mik ini startupnya servisnya kayak gimana nih? Servisnya unit logistik ya. Jadi kebutuhan unit kita sebutnya shipper, pengguna unit kita. Apa namanya itu yang pertama. Terus kemudian saya terakhir dari supply. Jadi saya menyediakan unitnya. Jadi saya bekerja dengan beberapa transporter TPT, kita sebutnya itu yang pemilik unit. Gitu. Poinnya sih gue nemuin supply sama demand, balik demand dan supply untuk itu unit. Untuk unit itu ya. Bukan untuk unit kendaraan, ya. Gitu. Oke. Jadi misalnya pemilik unit kendaraannya dengan siapa yang nanti akan perlu shipping melakukan ininya gitu ya. Yes. Oke. Karena mungkin mungkin orang ternyata sih mungkin karena demand fluktuatif mungkin gitu ya, sehingga orang perlu ini kadang-kadang anjir gue perlu nih langsung misalnya beberapa tambahan berapa unit gitu ya. Oh gue perlu langsung segini gitu ya. Harus dikirim nih gitu-gitu ya. Kita fulfillment-nya memang di 4-5 jam sih udah harus fulfillment gitu. Artinya kita udah harus menyediakan unit. Iya. Gancang. Instan pokoknya. Luar biasa. Oh teman-teman ini penting ini. Ya. Apalagi kalau misalnya tiba-tiba dapat order gede terus udah gitu perlu dikirim langsung kan, anjir gue nggak bisa gitu. Ke siapa ya? Ada Miki. Sip. Nanti mungkin kalau Miki mau bisa juga nanti ditulis di sini ya, di bagian nanti komen. Tenang. Di unitnya juga bisa request lagu kok. Jadi kalau servis tambahan. Ada servis tambahan. Sip. Oh gitu, asik baik. Oke, ini kayaknya seru juga ya di sini ya. Jadi tadi Miki soalnya udah cerita banyak dari teman-teman SMA-nya. Terus yang tadi menarik juga Eskul VG ya. Jadi kita kemarin kan Mik sempat ngobrol juga beberapa kayak bilang kan di Sadagori gitu, Uni kemarin di Cheers gitu ya, Fivers gitu. Bin di Rancang Bangun. Gue di RB terus kayak gitu. Jadi masing-masing tuh juga ada ya unik lah ya. Jadi kadang-kadang kan orang lihat wah kayak misalnya kemarin aja Uni cerita, orang coba lu coba lihat kalau misalnya ininya Cheers kayak gimana persepsinya kan. Nah, padahal lu kalau lihat itu pelatih aja biru-biru dan
sampai jatuh-jatuh gitu kan. Dan gue juga kan ngelihatnya, anjir VG gimana bisa kayak gini sih gitu. Ternyata latihannya bareng di Polototan dan sering diga. Tetap ya mental, tetap di mental ya gitu ya. Tetap jadi bagian ya. Dan bagian penting ya di sini gitu. Jadi kita bisa dapat insight lah. Nuhun pisan ya Mik ya, waktunya ya Mik. Miki, thank you. Nanti kita bertemu lagi di komplek ya. Sami-sami. Bin, ketemu di Taman Musik ya, Bin. Oke, terakhir siap, kita ketemu kan di situ kan. Udah di dua ya tapi ya. Nanti mah kita mungkin bisa bermusik kali ya Mik ya. Nah, on way gitu. Boleh dong. Boleh dong. Lu sekarang masih di luar ya? Masih di Swiss atau di mana? Masih. Oh, oke, siap. Bisa kan sekarang modelnya bisa pakai kadang-kadang. Jadi orang yang heula, terus di sebelahnya kan bisa bikin ini apa namanya? Dia mencoba peruntungannya menjadi artis di Swedia. Iya. Kalau sekarang aku mencoba jadi cheers atau dance gitu kali ya, biar nggak bosan. Ngecangkel jangan bisi punggung ya gitu. Sip. Oke. Nuhun pisan ya Mik ya, sampai ketemu lagi ya Mik ya. Sami-sami, thank you. Nuhun pisan, bye-bye. Ya, sampai ketemu lagi teman-teman semua. Thank you. Dah Miki, dah Bin. Bye Lam.